kesan pertama waktu lihat wajah seorang Boni itu gimana? Pertamanya itu saya kira tamu, tamu dari Cina, karena Oh, dia gitu. datang kan Weh, bahaya. putih, terus matanya sipit. Baik, salam, selamat malam untuk saudara semua. Keadaan memang sudah agak larut malam teman-teman sekalian, tapi seperti janji kami tadi siang bahwa kami akan melakukan live streaming malam hari ini untuk kita ada dalam topik couple story. Couple story karena kami tidak punya lagi banyak waktu untuk sama-sama di Bali, teman-teman. Kami malam hari ini ada di Bonbon Cafe bersama dua orang di sebelah kami. Mereka adalah owner dari Bonbon Cafe ini. Sebenarnya tadi kami mau melakukan live streaming itu sekitar jam 9 sesuai dengan janji kami tadi sore. Tapi tadi karena tamu masih begitu banyak, ya tidak mungkinlah kami menyampaikan couple story itu saat ada tamu. Sehingga kami baru punya waktu di jam begini. Nanti mudah-mudahan kita masih bisa bagi lebih baik ya, Kak Boni, Kak Dewi. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan dua orang ini. Mereka adalah sekali lagi owner dari Bonbon Cafe di Jalan Prabu di Jimbaran sini. Dan mereka adalah saudara terbaik kami di Pulau Dewata ini, sehingga sampai dengan malam hari ini kami masih sama-sama di sini, teman-teman. Oke, kita akan bahas tentang topik yang ringan, yaitu cerita dari pasangan. Jadi malam hari ini di samping kami ini ada Kakak Boni Ingunau dengan Kakak Dewi Ayu Ingunau. Jadi akhirnya di belakang namanya Kakak Dewi justru terselip marga Ingunau, ya Kak Boni ya, Rote. Jadi asli Rote Kakak Boni, tapi hari ini di kacamata kami orang Rote, kami melihat justru lebih Rotenya Kakak Dewi, bukan Kakak Boni. Iya, lebih Rote dari orang Rote, teman-teman. Jadi mungkin sekilas kita mau tahu, berbagi cerita lah kepada kita saudara di Rote. Kakak dua-dua ini sebenarnya kita tahulah saat ini sudah berjodoh. Saya juga sedang membayangkan Kakak Dewi ini adalah seorang gadis Bali dulunya ya, di Tanah Lot. Pasti juga ada orang Bali yang lebih ganteng Kak Boni, pasti banyak orang Bali yang lebih ganteng Kak Boni, tetapi kemudian ini dari Bali langgar NTB dan kemudian memilih seorang Nyong Rote seperti seorang Boni Ingunau, ini kan pasti ada di latar belakang cerita. Tapi kita jangan berpanjang kata, mari kita kasih mereka kesempatan untuk berbagi cerita bagaimana sih pertama kali mereka bertemu dan kemudian hari ini menjadi jodoh karena pilihan Tuhan. Mungkin kesempatan ini untuk Kak Boni dengan Kak Dewi bisa bagi cerita ini. Siapa yang mau memulai duluan? Oke, beta mulai ya. Ya. Beta juga cerita santai sambil minum. Jadi mungkin Kak Boni juga agak suaranya agak keras ya, Kak Boni ya. Ya. Jadi kalian dua ini ketemu tahun 2008. Ya. Ya. Istri ini adalah kebetulan teman kerja dari kakak pertama. Teman kerja dari kakak pertama di sebuah hotel di daerah Legian Kuta. Kemudian satu ketika kakak pertama ini ajak kita untuk ayo kita main-main di tempat kerja. Kita ada mau ambil sesuatu di sana. Ya. Itu kebetulan kita baru datang dari kapal, jadi seperti yang tadi siang kita sudah sempat ada bocoran juga, beta pernah kerja di kapal. Kemudian pas beta pulang, kakak ajak beta main-main di tempat kerja. Katanya ketong main-main di tempat kerja dan beta ada mau ambil sesuatu di tempat kerja. Ya. Sampai di sana, beta tunggu di parkiran. Ya. Beta tunggu di parkiran, kemudian ini kakak ini bilang,
dia habis ambil di barang, dia turun, dia bilang, woi lu ini coba lihat di atas itu ada anak baru, saya coba aja minta kenal coba. Oh, anak baru. Anak baru, saya minta kenal. Ya, tahu atau ketong kalau roti pintai gua suka luar nih. Iya. Lu tantang itu berarti terima, jual ketong beli. Iya, iya. Makanya kakak juga tes itu juga, karena kita itu waktu juga sudah umur kalau saya salah 23, 24 lah, tapi mungkin dilihat juga secara apa ya, pergaulan juga belum jelas, arahnya mau kemana mungkin juga belum jelas, jadi dia bilang coba lu di atas itu lu kenal ada satu anak baru sih. Jadi kita naik dengan kepercayaan diri tinggi waktu itu, kita naik, kemudian naik langsung ketemu dia, jadi pikir ini mungkin ini sudah. Tapi beta juga sedikit minta maaf, kita cerita apa adanya. Jadi beta juga sedikit percaya diri naik, kemudian tapi saya langsung menyapa duluan, karena kebetulan dia waktu itu bertugas di area restoran. Jadi beta masuk sebagai tamu restoran, biasa masuk, duduk, beta dilayani sama dia, dikasih menu, kemudian beta juga pesan makan seperti biasa. Jadi minta maaf, kakak naik itu naik sebagai tamu atau sebagai apa? Modusnya sebagai tamu. Modus. Jadi kita main modus dulu. Main modus dulu. Kemudian kita masuk, dikasih dilayani seperti biasa, dikasih menu, tapi begitu dia datang itu sudah mulai umpan tarik, sudah mulai ada. Jadi kita mulai tanya, get dari mana gitu, mulai basa-basi duluan. G itu sapaan. G itu sapaan untuk orang Bali kalau cewek. Dia dari mana, kemudian dia juga jawab sesuai pertanyaan, kemudian biasa saja, semua berjalan normal. Kemudian kita makan dan berusaha untuk curi-curi kesempatan untuk berkenalan. Akhirnya kita berkenalan, beta tahu di nama Dewi, beta juga berkenalkan di nama, kemudian ya ngobrol sebatas tamu dan waitress waktu itu. Kemudian setelah semua berkenalan, kita udah saling kenal, baru laki-laki datang. Laki-laki datang, kemudian dia lihat beta ngobrol dengan kakak, jadi bilang, oh adiknya Ajit kan? Oh iya. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ. Kemudian beta juga pergi, sampai ada ngomong apa-apa juga, kemudian pergi. Dari situ beta langsung minta nomor telepon karena jaga gengsi gitu. Jadi langsung umpan penasaran dulu. Kemudian beta minta nomor telepon, kemudian secara diam-diam beta waktu masih SMS kan. SMS, belum ada WA belum ada WA, belum ada apa. Jadi SMS pun dia langsung balas karena dia tahu apa yang dia pertimbangkan. Kalau boleh tahu, kamu SMS itu bilang apa sih? Ya wajarnya orang kenal dengan ABG pada zaman itu ya sekedar asal dari mana, basa-basi busuk. Padahal di awal kamu tanya dari nama siapa? Iya, makanya basa-basi busuk kalau sebenarnya udah keterka ini arah-arah mau gimana? Iya. Namanya lawan jenis tuh, kalau saya minta nomor, kemudian sudah chat secara pribadi, itu pasti sudah makin terselubung. Iya. Dia juga mungkin mau terkesan bahwa dia cepat merespon apa, jadi dia juga agak rem-rem juga, dia langsung balas, tapi nunggu beberapa waktu baru dia balas. Tapi beta juga tetap gas terus. Artinya dalam penantian balasan SMS itu kakak juga pasti dalam hati, artinya ya paling tidak mungkin doa itu terlalu yakin sampai di atas, tapi dalam hati mendoakan supaya jelas, pergumulan dalam hati jelas. Namanya kita mendekati lawan jenis itu berarti sudah maksud. Jadi pergumulan sejelas kita harus dekat dia. Karena begitu pandangan pertama beta langsung terus terang tertarik. Ini bukan karena ada jersey terus terang tertarik karena itu waktu, dan sampai sekarang juga apa yang kita lihat waktu itu adalah kayak semacam ini dia sih, dan tipe dia ini, pokoknya ini sih, pokoknya mau mana beta harus dekat dengan dia, minimal dekat dengan dia. Beta tahu tembok tinggi tapi senar kata menyerah, pokoknya beta harus minimal dia harus dekat dengan dia. Waktu awal Kak Dewi, waktu awal mungkin waktu Kaboni naik ke atas terus sapa tuh kan sapa normal lah ya, tamu terus ini, tapi mulai minta nomor nih, kira-kira Kak Dewi punya bayangan ini arahnya gimana ke sana? Karena kan tamu harus minta nomor dong. Belum nggak ada minta nomor di dia. Melayani dia seorang tamu, kita melayani secara profesional mungkin ya.
Tapi setelah dapat nomor dari Kak Ayub lalu mulai muncul SMS ini, Muncul SMS ya Sudah ada kecurigaan. sudah sudah ada kecurigaan sih, tapi ya karena satu sisi kan saya dari agama kan, Iya. ya. Tapi ada ini sih juga. ada Ada rasa-rasa rasa dikit ini pas ya. kebetulan saya lagi kosong kan. Oh, begitu. Kesan pertama waktu lihat wajah seorang Boni itu, ya. Pertamanya itu saya kira tamu, tamu dari Cina karena Oh, dia gitu. datang kan Ripa. Weh, bahaya nih. terus matanya sipit. Oh, Nah, gitu. terus kakaknya datang, wah ini adiknya gitu. Pernah sih kakaknya cerita, saya punya adik gitu. Ya ini ya adik. Tapi awalnya kakak sempat menduga, oh ini Chinese ini. Chinese. Ya. Berarti ada kemungkinan perbaikan keturunan itu. Oke, kamu nih lanjut gimana? Jadi beta chat dia itu dia langsung balas. Beta punya pemikiran, mungkin dia sudah ada pulsa. Ya. Kirimin pulsa. Jadi beta secara dia Memang semua cara bu pakai. lu sudah ada pulsa kirim ke seluruh. Kenapa? Padahal ada keret parah juga, tapi demi untuk dapat ini ada betul terlalu pancing ikan itu harus modal umpan Umpan peri makan tong. umpan tadi harus makan tongkol. Iya. Jadi beta juga lempar umpan juga. Pokoknya gimana supaya sampai dia sonde ada alasan untuk sonde balas. Iya. Jadi begitu pulsa masuk dia langsung Balas. oh kak ngisiin pulsa ya, makasih ya gitu. Iya, nah. Lalu dia bilang lu habis, lu sudah berangkat tanda putih. Iya. Jadi mulai situ obrolan intens, tapi baru sebatas cuman ya berkenal lebih dekat. Kemudian suatu ketika dia minta ketemu kan, ayo ketemu yuk. Jadi dia juga ada beberapa alasan mungkin jam kerja segala macam. Tapi dia juga selalu menyerah sampai di situ. Iya. Jadi mungkin mungkin 1 minggu akhirnya kita berhasil ketemu Kotondo, berhasil Ngedate yang pertama ya. ngedate yang pertama. Iya. Ngedate yang pertama itu ada satu pernikahan orang Undangan. Kupang. Jadi kita diundang, jadi beta undang dia untuk mendampingi beta lah. Tapi sebagai teman Tapi sebenarnya. sama keluarga juga. Nah, ada beta keluarga juga, tapi dia waktu itu karena memang gadis desa yang Belum pernah belum pernah menghadiri sebuah pernikahan. Kemudian di zaman itu orang Bali tidak banyak yang menggunakan gaun pesta, sehingga dia bilang, aduh saya nggak punya pakaian gini-gini. Jadi beta langsung hubungi kakak Kanol, nggak usah ada pakaian dan tolong, Memang Boni. tolong ini dulu, supply satu dulu. Lu siapa? Ada saya. Jadi beta hubungi Kanol, tapi beta juga ada yang bilang mau pakaiin baju kok. Tapi mungkin karena dia juga malu, jadi dia bilang sudah tidak ada baju. Oke, jadi sudah ada alasan lah untuk menolak karena apapun yang dia pakai untuk alasan yang sekiranya Selalu carikan solusi. mengarah-arah ke sebuah kegagalan, beta akan cari solusi karena kita harus ketemu. Jadi solutif. Persoalan tanpa Masalah. Itu ada yang box. Iya, lanjut. Jadi akhirnya ketemu datang ke acara pesta. Dia juga mungkin pertama kali menghadiri acara pernikahan orang NTT, jadi mungkin ada sesuatu yang beda. Tapi bisa tahu kesan pertamanya pesta orang Kupang gimana? ya menghadiri pesta bagus. Karena saya nggak pernah ngadirin, biasanya kan pesta pernikahan orang Bali kan beda. Iya. Ya, Jadi kita ada misalnya ada orang dansa lah, Iya. kemudian resepsinya berbeda. Jadi senang. akhirnya dia mulai timbul kayak penasaran, kemudian oh ternyata sebagus ini, atau oh ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin karena terus terang mungkin dia juga kurangnya informasi tentang orang Kupang punya kebiasaan. Tapi kalau internasional kan tahu lah pernikahan orang gimana kan, resepsi gimana. Tapi ya pernikahan orang NTT kan orang NTT dengan adatnya sendiri, dengan acaranya, modelnya sendiri kan begitu toh. Oke, jadi berarti kurang lebih perkenalan awal seperti itu ya. Jadi kata akhirnya kita bisa berkenalan, kita bisa ada waktu ini. Iya. Kemudian lebih intens lagi, kita menyatakan perasaan, tapi dia juga sampai langsung menerima. Dia bilang kita temanan aja dulu. Tapi beta mau gas terus karena itu waktu itu
beta pikir beta seumur 23 dia beta harus gas karena mungkin beta punya pemikiran bahwa beta harus punya pendamping secepatnya. Ini pendapat sendiri sih sebenarnya. Sudah ada paksaan dari mana-mana, orang tua juga sudah pernah menekan, cuman beta punya pemikiran beta harus punya pasangan yang jelas secepatnya. Jadi beta bikin situasi untuk dia segera jawab. Karena prinsip itu waktu sudah ada bom-bom waktu lah. Ini pokoknya lu mau potong gas, mau udah beta rentahan. Jadi artinya bahwa dengan segala upaya Kaboni berusaha untuk pokoknya tiada alasan lagi dari KDW. Dan ini pokoknya harus jalan terus, walaupun mau dibilang ini kan pasti sudah kurang juga cewek Kupang tau? Oh iya jelas. Pasti sudah kurang cewek Kupang. Apalagi dengan skill tadi yang Kaboni kasih bocoran bahwa beta lu alasan kita pakai jurus itu. Tapi pada akhirnya menetapkan pilihan, ya memang jatuh hatinya pada Kadewi, seorang gadis Bali. Kadewi lebih spesifiknya asal dari Bali daerah mana Kak? Dari Tanah Lot. Oh, dari Tanah Lot. Dari Tabanan. Ya, berarti si orang gadis Tanah Lot akhirnya berpikir bahwa ini orang Chinese, teman-teman. Tetapi memang ini orang Chinese, hanya dilahirkan di Pugdale ya, dari orang Lot. Ya, mungkin saja dulu juga Koma juga ada keturunan Cina juga. Makanya agak sipit. Nanti itu kita telusuri di lain waktu lah. Ya. Nah, oke. Kira-kira perkenalannya seperti itu dan akhirnya sampai kapan dua orang akhirnya memutuskan bahwa sudahlah kita harus beralih ke jenjang rumah tangga. Jadi memang beta di waktu itu memang beta pakai gas. Harus gas ini. Karena beta ini waktu sudah banyak. Beta punya waktu di rumah itu paling 3 bulan beta harus berangkat lagi. Oh iya betul. Jadi target itu karena dengan pengalaman sebelumnya asmara selalu kandas ketika bisa jalan, berarti jadi melihatnya itu subeda lain. Punya riwayat asmara bisa kandas ya. Jadi mungkin ada dari pengalaman itu bilang beta harus ikat sendiri. Iya. Jadi apapun yang terjadi sebelum berangkat lagi itu harus ikat. Tapi juga beta juga saya bisa ini bahwa beta juga harus kenal dia lebih jauh. Dia juga beta memberikan ruang supaya dia kenal beta juga lebih jauh. Tapi lebih ke lebih intens begitu, lebih intens. Iya. Tapi ada dualisme juga. Tapi Kotong perlu cerita terlalu panjang. Intinya akhirnya Kotong memutuskan 1 bulan atau 2 bulan kemudian Kotong akhirnya memutuskan untuk nikah. Dari sejak perkenalan, lumayan cepat. Terlalu cepat kalau mau bilang terlalu cepat kilat. Dan akhirnya Kotong menikah dan setelah menikah itu baru kita saling mengenal lagi. Oh betul. Jadi pacaran setelah menikah. Ya pacarannya terjadi setelah menikah. Jadi memang juga ada kata-kata orang tua kan bilang menikahi seorang gadis yang dicintai itu wajar, tetapi mencintai seorang istri yang dinikahi itu adalah luar biasa ya kakak. Betul. Jadi kalau memang Kotong menikahi seorang gadis yang dicintai itu normal sih. Oke. Tetapi ketika Kotong mampu mencintai seorang istri yang dinikahi itu yang luar biasa. Nah itu yang Kotong akan bawa dalam fase berikut ini. Akhirnya 2 orang menikah kapan? Kotong menikah bulan Oktober tanggal 9 tahun 2008. Berarti setelah fase itu baru kakak mulai belajar menikahi istri, mencintai istri yang kakak nikahi. Nah akhirnya jalinan cinta ini kemudian berlanjut ke rumah tangga dan akhirnya dikaruniai Tuhan berapa anak? 2 anak kembar. Oh puji Tuhan kembar. Jadi dalam proses itu kemudian beta berangkat sehingga ketika anak-anak lahir pun beta sudah ada di Bali. Jadi dia sendiri dengan keluarga di sini juga banyak support. Tapi kemudian banyak culture shock, ada kejutan-kejutan kebudayaan tersendiri. Nah itu juga yang kita mau gali. Kejutan-kejutan kebudayaan, kemudian kejutan-kejutan kebiasaan-kebiasaan yang belum diketahui sebelumnya bahwa beta ini
Ternyata orang juga cepat marah. Kita juga kalau marah juga agak kadang-kadang di luar kontrol. Ya. Jadi dia juga di awal-awal ada sempat kayak, oh kok begini sih, kok begini sih. Jadi tapi puji Tuhan kita punya rumah tangga diberkati sehingga perbedaan-perbedaan seperti itu akhirnya jadi bumbu cerita yang akhir-akhir ini kita bisa ceritakan. Iya. Karena menurut beta tragedi plus time itu adalah komedi. Kita bisa cerita itu keadaan seperti ini dalam keadaan fun, bisa cerita dengan keadaan tertawa, tapi waktu itu percaya tidak percaya kita menjalaninya itu dengan banyak air mata juga. Banyak air mata karena perbedaan itu hal yang paling sulit menurut beta adalah menyelesaikan diri. Ya. Apalagi dari latar belakang Ya. budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda. Namun- Kak Dewi sendiri orang Bali, Kak Bonik sendiri orang dari Kupang kan? Ya. Ini memang untuk menyatukan dua budaya yang berbeda, dua kultur yang berbeda, keluarga pun dari latar belakang yang berbeda kan begitu kan? Jadi kalau Kak Dewi sendiri merasa itu sangat rumit waktu itu ketika dua budaya ini harus dipersatukan lewat hubungan Kita suami mungkin istri. bisa cerita mungkin hal-hal apa yang paling mengejutkan waktu Iya, awal-awal. Kalau sulit sih apa ya? Enggak, Relatif ya. cuman ya kaget aja sih, kaget karena biasa kita di rumah saya sama orang tua nggak pernah yang kayak Suara ngomong keras. suara keras. Iya. Sampai sini semua ngomong biasa tapi kayak marah gitu. Iya. Kok begini gitu. Kayak makanan pedas, Iya. cabai tuh harus ada, harus pedas. Nah, itu jadi sekarang jadi biasa. Aja Ngomong kan- biasa aja. Kalau dulu Aja kan Lebih suka. kalau dulu saya makan pedas jadi pedas. Sekarang Kemudian ada mungkin dia habis masak, kita lihat makanan langsung ambil motor, Jalan. Teo dong, Dimakan di di sana, Teo weh. dong. Itu Iya. bayangkan Ya. bagaimana hati istri Sakit hati. ketika Iya. Tapi begitu itu ya, waktu Kak Dewi. beta sudah pikir sampai situ. Karena itu waktu beta pikir bisa suka makanan itu bisa tanpa memikirkan perasaan. Akhir-akhir ini baru beta menyadari bahwa oh, ternyata itu cukup kurang ajar juga itu ya. Iya. Orang semua masak toh dia tidur sejam besok mau masak apa tuh begitu masakan jadi hanya dilihat saja kemudian setelah motor jalan. ya, karena kan kita juga pertemuannya sebentar, kilat lah. Kita Iya. di situ tinggal. Saya juga nggak tahu makanan Kupang itu Kupang apa? tuh kayak gimana, terus Iya. masak ininya kayak gimana, karena beda. Cara masak juga beda. Jadi akhirnya si kembar ini lahir itu Kak Bonik lagi di Iya. kontrak di kapal. Waktu itu lagi di India ya. Iya. Lagi di India, saya melahirkan 8 bulan. Ya. Harus melahirkan karena ada Sudah harus melahirkan sudah karena waktu itu keadaan kembar jadi perut juga mungkin secara ada ini. fisik juga sudah sulit untuk menampung. Iya. Iya. Jadi waktu itu pas kontrol dokter memutuskan untuk harus segera dioperasi. Operasi. Oh di sesar. Iya, di sini. Dan itu Karena dah. nenek apa hamil kan butuh ada yang dampingi. Nah, apa itu. semua. Jadi Itu juga. itu juga bisa berpengaruh. Ya, Iya, karena saya kerja juga kan. Iya. Kerja sampai pemeriksaan itu kerja pagi, malam yang pemeriksaan terakhir jadinya. Malamnya itu kontrol sendiri bawa motor. Sendiri. Itu Kak masih sempat kerja di pagi. Paginya kerja. Karena kalau cuti itu kan 9 bulan. Iya. Karena saya cuma pemeriksaan biasa aja sih. Kontrol biasa. Kontrol biasa. Hmm. Dokter bilang ini harus segera dioperasi karena ada ini di apa? Jenis perut intinya secara Seluler fisik ya. ya, secara Fisiknya fisik nggak bisa. memang Iya. udah harus diambil tindakan. Diambil tindakan. ya waktu itu sih sempat bingung sih, sempat ngeblank sih waktu Iya. itu ya. Terus telepon kakak di sini, ya udah nggak apa-apa gitu. Pulang ya besoknya kita operasi. Tapi perasaan Kak Dewi bagaimana saat tindakan operasi itu harus segera dilakukan sementara suami tidak bisa pulang? Gimana sih? Juga kacau juga. Iya sih, gimana ya, campur aduk sih. Tapi masih bisa komunikasi waktu itu. Oh, masih bisa bisa komunikasi. ya, tenang aja. Tapi dia mungkin juga nggak tenang kan kerja Iya. juga. Ya, karena support dari keluarga di sini juga, keluarga saya juga Iya. yang di Tabanan. Ya. Hanya puji Tuhan puji bisa. Tuhan bisa ini ya bisa melewati Lancar proses itu tanpa adanya Kak Bonik pun proses Bisa. itu dilewati. Tapi memang setelah pasca melahirkan itu Kak Dewi akhirnya tetap kerja juga.
tetap kerja. masih tetap kerja. Masih habis melahirkan kan cuti 3 bulan. Habis itu masih kerja. Mungkin itulah saudara sekalian kelebihan dari gadis-gadis Bali, ibu-ibu Bali, karena saya juga punya teman orang Bali pekerja keras luar biasa, dan mungkin itulah yang membuat kakak Bonik ini terus berusaha untuk mencintai istri yang dia nikahi ini. Ya kira-kira mungkin begitu juga ya Kak Bonik ya, karena Kebetulan juga kan sistem. Kebetulan juga mungkin pengen dengar juga karena mungkin secara usia pernikahan Kotong ini kan junior. Iya. Jadi Kotong juga mendengar dari dan Sofi mungkin juga bisa berbagi sedikit. Oh Jadi iya. Kotong mungkin perjuangan-perjuangan yang dilewati, mungkin setiap pasangan itu kan punya tantangan-tantangan sendiri. Iya. Kalau Kotong pun tantangan, mungkin lebih ke karena punya dari latar belakang kebiasaan kebudayaan yang berbeda. Tapi bukan berarti satu suku kemudian sudah ada tantangan. Nah, itu yang Kotong juga pengen dengar mungkin dari Iya. kakak dong punya perjuangan awal-awal itu seperti apa sampai akhirnya sudah sampai sekarang usia berapa ya pernikahan? Kami berdua menikah tahun 2006 ya Maya. Tahun 2006 bulan November tanggal 10. Jadi ya kurang lebih berapa tahun ini? 2006, 2016, 2006 berarti 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Kamu tadi berapa tahun sudah? Kita masuk 16 nanti bulan Oktober. Oh ya, berarti beda-beda tipis lah. Ya. Beti-beti. Beti-beti, beda-beda tipis. Jadi ya, pokoknya rasanya Kotong semua melewati proses yang sama, walaupun memang agak mudah karena Kotong dua ini bukan hanya sebatas sama-sama suku Rote, tetapi juga masih ada ikatan keluarga. Oh, Jadi bocorannya bahwa Kotong dua waktu nikah tuh beta sebagai laki-laki ini juga dapat denda adat karena sebenarnya menikahi betul keluarga. Oh, jadi tapi bukan tutikel ke bukan tapi ya? Bukan, waktu itu tidak bisa tutikel ke antara beta dan dia karena neneknya istri saya ini, beta pungmai tua ini neneknya marga sama dengan beta. Oke. Jadi sebenarnya kalau beta mau menikah dengan orang lain, harusnya beta nikah dengan orang lain, maka yang jubir untuk urusan nikah itu bapak. Bapak mantu yang sekarang ini, mertua yang sekarang Berarti ini. pakai tau ya atau? Bukan, karena mertua bapak ini kan istilah di dalam Kotong punya, kalau orang Rote bilang manulangak, itu kan salah satu manleo. Ya. Salah satu manleo dan tokoh orang tua. Jadi sebenarnya anak laki-laki yaitu beta di dalam manulangak ini seandainya kalau menikah dengan orang lain harusnya mertua yang duduk bicara. Kayak jubir dari beta. Tetapi kok pada akhirnya justru beta menikahi taruhlah ketemu saudara sendiri. Itu jari kami ini bukan dijodohkan, bukan. Tapi ini Kotong yang memilih jalan ini dan bukan Kotong yang memilih, tapi Tuhan yang memilih lewat Kotong punya pertemuan. Nah, jadi mau mau sebagai orang yang berbudaya, yang punya adat, maka Kotong harus takluk di bawah adat. Di mana Kotong adat, maka di situ Kotong harus junjung tinggi adat. Dan dendanya 1 kerbau mai, kalau diuangkan maka 1.250.000. Dan itu memang Kotong harus bayar karena kawin dengan menikah dengan keluarga. Begitu. Jadi ini satu kebudayaan yang mungkin beta juga belum pernah dengar walaupun Kotong sama-sama orang Rote, tapi Rote ini kan luas dan Rote ini terdiri dari beberapa 9 nusak lagi. 9 nusak lagi dengan kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang berbeda. Nah, beta hidup di tengah keluarga Rote dengan adat Rote yang cukup kental. Cuman ini malam baru beta tahu bahwa ternyata ada denda adat seperti itu. Denda adat. Jadi walaupun itu adalah bagian dari sambung ikat pinggang atau tutikel ke tadi, kalau misalnya taruhlah beta dengan Kabonik ini adalah satu manlangak, tetapi Kotong misalnya Kotong jodohkan Giri dengan Fanya atau Fani, itu maunya Kotong, maunya Kotong bersama, tetapi adat bilang bahwa itu adalah keluarga, maka tetap Kabonik akan denda ini beta dalam arti denda Giri ini tetap 1 kerbau mai harus. Walaupun harus dijalankan. Ya, adat ini tidak boleh
kesampingkan. Jadi walaupun tujuan kotong adalah bikin erat ini persaudaraan, tetapi ada tetap kotong Ada harus tetap tegur. harus jalan. Begitu. Jadi waktu itu seperti itu, kotong bukan hanya sama-sama suku Rote, tetapi sama-sama masih keluarga. Satu Leo. Satu Leo, Beda Manulangat. tapi satu Leo. Leo. Dan Maneleonya adalah Maneleo atau istilah kepala suku di bawah Leo itu adalah itu Mbapa. Itu Ya. mertua ini. Jadi sebenarnya banyak tantangan juga di awal sih. Waktu itu bahkan ketemu dua menikah itu kita masih kuliah semester 7. Itu belum Ya. apa-apa. Betul. Jadi waktu itu semester 7 beta dari awal sejak tamat SMA 2001 itu sempat Oh, jadi nikah itu posisi masih kuliah. masih kuliah. Beta masih semester Anak sekolah. masih Anak anak sekolah. sekolah. Anak sekolah. Tapi waktu Kalau itu boleh tahu perbedaan umur atau istri lebih tua beta 4 tahun. berondong? Rondong. Tapi waktu itu memang ya ada dalam Ganteng lah. yang ada dalam pikiran Kabonik bahwa beta harus dapat pacar ini bisa jadi obat di saat susah. Nah, memang waktu itu susah karena untuk membiayai kuliah Saja saja. secara lebih spesifik secara ekonomi atau Sebenarnya secara ekonomi beta bukan datang dari latar belakang keluarga yang ekonomi lemah juga. Beta punya bapak nih kapal sekolah yang terima gaji full, artinya stabil lah secara ekonomi cukup stabil. stabil, tetapi mama kan meninggal, terus bapak menikah lagi. Ada beban dari istri kedua papa yang harus bapak tanggung. Maka kami yang lahir dari istri pertama ini harus berupaya mandiri. Nah, semandiri-mandirinya ketong pun namanya biaya kuliah. Ya. Jadi waktu itu memang kalau hanya untuk tanggung biaya kuliah sih oke, bisa, tapi untuk makan minum hari-hari, kebutuhan hari-hari, waktu kami nikah itu istri sudah PNS. Ya. Jadi paling tidak bisa bantulah ekonomi keluarga waktu itu. Masuk daftar Iya. penerima tunjangan. Oh, siap. Sisik masuk di Ya, numpang masuk di penerima tunjangan. Iya, terima Siap, tunjang. siap. Baik beras, baik uang negara kan kasih karena suami ya. Tapi Siap, bukan negara ya. bukan semata-mata karena itu. Hanya semakin ke sini kami belajar bahwa memang itu by design oleh sang sutradara yang Betul. agung. Ya. Jadi dia desain semua lewat proses itu, bukan berarti potong juga enak-enak karena istri waktu itu sudah ada kerjaan, bukan juga. Ya, jadi bukan materi oriented juga, Bukan. cuman karena kebetulan mungkin dengan jalan itu Ya. supaya ini skenario jodoh yang berkuat Iya. bisa berjalan. Iya. Kalau itu bukan skenario jodoh, saya waktu itu juga dia punya teman pegawai laki-laki banyak kok. Beta juga punya teman Betul, mahasiswa betul. banyak. Apalagi kita punya skill yang Artinya kalau bagus lah. kita berpikir secara pemikiran manusia ya, Kakak Sofi ini kan ibaratnya stabil lah, sudah punya penghasilan bulanan. Iya. Ngapain dia buang waktu menjalin hubungan dengan ibaratnya Iya. anak kicin? Itu nanti kakak tanya ke dia. Siap. Iya. Oh ya. Ya, nanti beta akan sampai di situ. Iya. Nah, beta juga nanti mau dengar dari Kak Sofi waktu itu pertimbangannya apa sih sampai kemudian dengan keadaan seperti itu, bukan tidak bisa dipungkiri bahwa Kotong ketika sudah punya penghasilan sendiri itu punya pride tersendiri. Iya. Tentu Kotong punya standar sendiri. cari pasangan tersendiri. Lu anak kicik tapi mungkin apa sih yang dilihat sehingga bisa berpikir bahwa ini dia sudah ini. Iya. Ini sudah. Ini sudah ini. Apa sih pertimbangannya waktu itu? Ini kan kalau waktu itu kayak mana ya? Awal-awal ini satu anak kecil mah banyak. Tapi artinya sudah kenal. Kalau untuk kenal memang kadang sudah kenal kan dari kecil ini kan kadang subuh ini baru Ya, dia tinggal mama. di satu lingkungan. Mama dulu Mama ini kan gurunya mertua. SMP. Jadi kalau untuk kenal dia kadang suka kenal. Hanya kan biasanya kan sekolah di Kupang. Oh, Ini dong, oke. kan kita langsung di Ya, sekolah dong, Lakota, dong, dia masih juga, anak ya. kecil. Nah, itu utama tuh beta belum SMA loh. Belum tahu Kupang, dia belum pernah naik kapal sama kali. Nona di sekolah di Kupang ini kan masih anak kecil. Waktu itu ya. Waktu itu. Jadi untuk kenal yang lebih ini kan belum. Waktu kerja di BAA kan kerja di BAA. Oh, kemudian setelah habis pendidikan di
Kupang, balik lagi ke Rote. Ya. Jadi Balik kan lagi ke Rote dapat penempatan di Baha. Iya. Betul, kok? itu awal-awal itu masih honor dulu. Tenaga honorer. Ya. Jadi honor di BA ketemu. Memang awalnya dia ada naksir, ada saudara satu juga. Ya, Hanya betul. Oh, iya. Ada kakak Juboy juga waktu itu. Ya. Sampai waktu itu sampai waktu ketemu dua pacaran, itu dia ada nona. Siap. Nah, ada Enak. nona dan entah kemana pas ini tiba-tiba ketemu sama-sama ini nona datang, beta ada di situ. Hmm. Jadi langsung duduk. ambil Oh, ya, dan sempat terjadi gencatan senjata, Pak. hampir Itu sepertinya kayak Timor Leste mau merdeka. Ya. wah, itu ada di waktu itu di pilihan integrasi atau kemerdekaan. Jadi ada berada di dua pilihan waktu itu. Buju. Waktu itu kan Artinya Dan cewek yang Jalan. satu juga guru PNS loh. siap. ini bangun mau bangga ini orang Ya. perampas. Oh, enak. Itu menjadi satu kebanggaan ya. Mungkin ini Mau bukan tunjuk kalau ini waktu itu beta tenar orang perampas beta itu. betul. Jadi maksud begini, mungkin di saat itu di usia seperti itu mungkin satu kebanggaan tersendiri ya. Tapi ini bukan satu hal yang harus Ya. ditiru, bukan. Tapi Bukan. di usia-usia tertentu, kotong ini masih butuh pengakuan, kotong ini cari pengakuan. Jadi waktu itu memang kebanggaan tersendiri. Tapi percaya tidak percaya itu juga proses Tuhan. Proses. Ya. Tuhan juga. Tuhan memang mendesain segala sesuatunya seperti itu. Makanya dia bilang sekarang ini kotong bisa cerita hal-hal seperti ini sebagai sebuah komedi yang kotong Sebuah bisa komedi. tertawakan bersama. Tapi waktu itu beta yakin itu air mata juga mengalir juga pasti waktu itu. Pasti lah. Memang begitu, banyak sudah bisa dipungkiri. Ada perasaan yang tercabik juga ya. Ini duduk kursi Demokratis jadi, juga. duduk ketentingnya duduk. Sekarang juga pilih. Lu pilih dia, pilih beta. Sekarang Kakak mau begitu? Ya, Ngomong. betul. pas ini non kan datang. Sekarang pilih dia, pilih beta. Kalau dengan itu nona juga itu selisih tahun saja. Oke. Lebih adik. Dia lebih adik itu setahun. Siap. Tapi tetap kita bermain di. Pokoknya di main di senior Iya. dong. Main Kerjaan main Saya tahu sinyal. bilang sekarang dia pilih so. Dia ini apa mulai fail mulai. Dia bilang begini. Sekarang beta ini sudah bisa menentukan siapa yang ini. Wih, diplomatis juga ya waktu itu. Beta bisa sudah langsung menyebutkan bahwa beta pilih ini. Tetapi secara ini beta dia langsung bilang beta pilih dulu sana. Putar datang baru beres. Oh ternyata yang mau dipilih itu beta. Oh, arah Entahlah pembicaraan. itu mungkin karena terlalu berharap atau apa. Percaya diri. Mungkin percaya diri. Nah, Mungkin yang dipilih ini beta karena arah-arahnya arah pembicaraan itu seolah-olah ke sana. dia mau memilih langsung tapi juga menjaga perasaan Menjaga yang satu perasaan. juga. Ya, makasih Karena- nyaman semua atau. Mereka nyaman semua, tapi cinta tetap satu toh. Karena ini yang satu ini kan orang asli di situ. Ya, Ketong kan pendatang. Jadi jangan-jangan karena ini jadi mau pilih yang asli di Asli. sini baru kata yang ini pendatang. Tapi dengar-dengar San bisa harus tentukan sekarang. minta ketegasan ya waktu itu. Harus tentukan sekarang karena ketong dua ini bukan kue pisang. Boleh apa? Boleh Pak, Ini ketong dua kedua ini bukan gorengan, ini kita hukum semua jadi patah bagi dua mau makan tanah makan Iya. habis yang mana habis itu dia mulai kasih ketegasan ini nona pulang Oh, dia ketegasan pulang udah Tapi bilang. memang dalam hidup ini harus tegas, kemudian akhirnya di ketegasan itu ada kemudian yang dikorbankan mungkin Iya. perasaan orang. Betul. Tapi percayalah itu semua proses. Ya. Dan itu juga yakin di balik sakit hatinya itu juga pasti Tuhan juga sudah menyediakan mungkin yang lebih baik mungkin. Ya, toh. betul. Jadi kira-kira mungkin kita tangkapnya seperti itu. Lanjut. ini nona pulang dia sudah habis hanya itu semua selesai hanya untuk informasi ke keluarga ini belum ada. Sekarang siapa yang berani pilih? Ini untuk dikasih tahu. Nah,
untuk mau meresmikan ini hubungan supaya keluarga besar tahu ini. Waktu itu bapak nih kalau orangnya sampai pernah pukul orang atau sampai pernah ini hanya lihat begini saya orang Senoe. Betul kan istilah toko Leo yang ketemu tahu persis Punya karisma. Ada tokoh Jadi, masyarakat, tokoh dia, agama di situ. dia punya bahasa itu lebih tajam dari parang yang potong di ketempung badan. Nah itu yang Jadi omong satu kata sumbang ke pas buang. Jangan kan dengan orang lain, dengan kita omong sendiri. Bapak satu kata sah. Berarti kita sudah Ya, jadi tantangannya waktu itu adalah gimana kemudian ini hubungan ini bisa diproklamirkan atau bisa diaplikasi di keluarga. harus usaha karena supaya kita bisa ini tiba-tiba entah menyakan itu semua supaya desain. Ya, Iya. Bapak datang betul ada datang laki-laki di satu. Datang kan beta ada kos kan Oh, kerja ada kos jadi beta datang ada di main mana? Datang di iya, mana? Ya. main di ini ada laki-laki satu meninggal dia lari cepat ke rumah Epi dia bilang toh sudah datang mari pulang jangan cari hal ke ketong karena nah beta dan dong ada kakak satu dengan adik satu nah dong sudah dikasih mandat untuk jaga beta Jaga. iya. mari toh pulang toh ada datang jadi pulang sekarang ini adik ini bukan kakak kan ini adik yang datang kok kakak ada mah kakak jadi sudah ikut habis bilang Bepi mana takut So, jadi atur skenario sudah di. soalnya ini ada bermain di kawan dekat betul kan ada kawan kantor satu kan di dekat situ sudah ini ada kawan yang bermain di kawan pi gini nah kan ini jadi Ya. pi gini balai belakang sah sonde pokoknya omong isu menyamping ini orang tua ini masa kok sonde tahu Ya. Dia Gerak-gerik waktu hanya- sudah terbaca. iya, waktu hanya ini habis begini nanti habis nah ini kembali ini hari Sabtu nah pulang dulu iya ini sampai pernah pulang Takut karena ada takut karena mungkin berpikir salah jalan ya. ini nah jangankan bapak pun saudara ada satu meninggal itu kalau dia bilang dia mau tumbuk betul pokoknya dia kalau mau falungku sah jadi bukan hanya takut bapak tapi takut bapak pun saudara ini karena hanya terakhir dan dua ini bapak yang Ya, meninggal yang Iya, paling jahat yang paling ini yang jahat. justru terima beta duluan. Membuka pintu duluan. Jadi dia dia istri yang datang duluan di ketong dua intinya bahwa begini, beta memposisikan diri waktu itu bahwa untuk masuk ke keluarga ini, beta sebenarnya kalau beta mau pasang identitas beta sendiri, beta setan iblis yang mau masuk ke keluarga loh. Karena ya memang keberadaan beta waktu itu keluarga remeh Tuhan juga tahu bahwa beta punya keluarga besar. Tetapi kemudian pun tahu bahwa beta ini kurang diperhatikan oleh keluarga. Maka mungkin ya itu identitas yang beta pasang sendiri ya. Brandingnya. Ya brandingnya mungkin nanti di mata keluarga calon istri ini doa akan berpikir bahwa ini anak saudara masa depanku untuk apa. Ya. Tapi pada intinya ceritanya jangan diperpanjang lagi. Bahwa pada intinya akhirnya diterima waktu itu mungkin karena ya satu-satunya jalan ya menurut beta karena ketemu terlanjur jalan. Ya. Terlanjur jalan di sana ada pilihan lain. terlanjur jalan terlanjur hancur Ya, sana ada pilihan lain dan akhirnya di keluarga bisa terima tapi puji Tuhan sampai hari ini keluarga dong sayang ketemu lebih dari emas. Ya. Dan dalam urusan apapun dari keluarganya Metua nih pasti berkoordinasi dengan ketong, tanya Baik. ketong. Yang dulunya ketong juga sendiri pasang identitas, ketong bukan apa-apa sih. Tapi puji Tuhan sampai hari ini semua berjalan baik dan ketong dua masih bisa Tuhan kasih apapun itu untuk bisa mengayomi keluarga yang besar ini. Karena terus terang bahwa di Rote, khususnya Kecamatan Pantai Baru, ada desa yang di bagian selatan namanya Desa Lekona itu. Di situ hanya dua marga yang besar, yaitu Maitua dengan Beta. Nauk dengan Bawana. Kalau Kotong itu memang tuan tanah asli. Maitua orang kemudian datang di kawin-mawin dengan Kotong pun keluarga. Jadi akhirnya jadilah satu keluarga. Jadi keluarga besar ini
5 itu orang lalu diketong. Begitu. Baik. Berarti tantangannya juga cukup cukup lumayan ya, Iya. karena mungkin jalan yang dipilih kemudian ambil jalan pintas sehingga tidak tidak jadi tidak mudah jadinya. Iya. Jadi ada kesulitan-kesulitan tertentu yang kemudian dihadapi, tapi puji Tuhan semua berjalan baik. Semua Nah, beta juga ketemu juga kurang lebih sama karena beta ini kan anak perantau. Kemudian kalau dari pacaran beta sumenangkan dari kalau hubungan pacaran beta sumenangkan di Patin. Iya. Tapi dia ini kan tidak hidup sendiri. Betul. Dia datang dari sebuah keluarga juga. Nah kemudian Iya. gimana caranya beta yang orang Timur tanda kutip ini bisa masuk di keluarga ini yang jelas-jelas kontras dengan ketong dari segi apapun. Dari cara beromong justru beda, dari keyakinan justru beda, Iya. dari tradisi-tradisi justru beda. Sementara kalau dong ini beta kalau beta mau bilang bahwa dong tidak banyak tradisi kawin keluar. Pasti kawin di dalam. Pasti kawin, pasti kawin di dalam. Cara- Bahkan dong ketika umur belasan itu sudah diplot-plot. Mau nggak sama anak saya? Jadi sudah center-center oleh pemuda-pemuda setempat, Sudah atau ditandain. keluarga sudah ditandain. Oh ini nanti yang kasih order ini. Jadi dong itu kebanyakan kawin mawin di sekitar situ. Nah dia ini mengambil jalan berbeda. Oh, Dia begitu. mengambil jalan berbeda dengan berani berpacaran dengan orang luar. Nah tantangan di beta adalah gimana caranya masuk di keluarga ini. Mm-mm. Paling tidak masuk di tiris rumah. Saya ketemu terus terang itu sudah punya kepercayaan diri untuk masuk di teras rumah orang Bali. Sudah bisa dibayangkan gitu. Beta masuk Iya. di Karman. Iya. Cuman karena memang mungkin juga sekali lagi ini by design Baik saya. bagi mereka kalau bilang sutradara kehidupan yang desain ini semua, sehingga di satu titik kemudian dia berada di situasi yang keluarga sudah bisa berbuat apa-apa karena dia sakit. Ketika potong sedang ngedate, tiba-tiba dia panas. Sama kakak kan. Iya. waktu itu. Ya, kita lagi jalan, Jalan. beta ada ajak dia Bukan jalan-jalan berdua keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, tiba-tiba dia sakit panas. Dan ternyata bahwa di balik sakitnya itu ada rencana Tuhan. Iya. Jadi dia sakit panas, sakit waktu itu DB. demam berdarah. Kemudian beta dengan kecepatan maksimal langsung antar dia ini langsung antar dia di rumah sakit terdekat di punya kampung. Kampung. Langsung antar dia ke rumah sakit, urus administrasi semua. Begitu dia sudah masuk di ruangan, baru dia hubungi keluarga. Jadi keluarga datang semua urus dan tanya dengan siapa, dan disitulah beta bisa masuk memperkenalkan diri. Bisa Jadi- kenal keluarga. Jadi Bisa kenal. semua sudah diatur. Atur. Ya. Desainnya jelas. Skenario jelas. Skenario jelas. Dimainkan. Oke. Jadi rasanya kita masih punya banyak kesempatan. Walaupun nanti kami kembali ke Rote, tapi tidak menutup kemungkinan kan ketong terus bertemu nih. Mungkin untuk sementara ketong couple story-nya kita bagi seperti itu. Di akhir ini sebelum ketong tutup diskusi ini, sebelum ketong tutup bagian dari cerita pasangan ini, mungkin dari Kabonik dan Kadewi sendiri pasti ada punya kiat-kiat ya, kiat-kiat tertentu untuk bisa bikin rumah tangga dan keluarga ini akhirnya survive dalam artian kita bukan pakai takaran semata-mata sudah punya rumah, punya mobil berapa, punya usaha apa, bukan, tapi esensi yang paling penting dari yang ketong maksud ini adalah bagaimana sih mempertahankan keutuhan suami istri ini sampai dengan kurang lebih 16 tahun ini ya kakak. Ya. Dari Kabonik apa? Mungkin kalau dari beta sih jawaban template sebenarnya. Jawaban template itu artinya kejujuran kita pasti, kemudian Kotong ini di dalam perjalanan Kotong mengalami hal-hal yang kemudian bikin Kotong lebih dewasa. Kotong juga tidak beda dengan pasangan-pasangan mungkin secara umum. Kotong pun pertengkaran, Kotong juga ribut yang mati pun juga pernah. Tapi itu kemudian Kotong sadari bahwa berarti Kotong ini orang-orang yang mengungkapkan Kotong punya
isi hati secara utuh supaya tidak ada yang disimpan-simpan. Walaupun di dalam mengutarakan itu mungkin ada ketidakcocokan, tapi lewat itu pertengkaran kemudian ketong akhirnya bisa saling memahami. Karena ketong di dalam rumah tangga itu bukan 1-2 hari. Kalau bisa seumur hidup. Seumur hidup. Kalau bisa betul. seumur hidup. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Termasuk misalnya soal HP, semua ketong tahu, ketong punya password masing-masing. Makanya tadi siang BTW sempat bercanda bahwa sebenarnya istri sambil akses suami bu HP, tapi itu sebenarnya kelakar karena di dalam ketong rumah tangga itu sampai ada batas-batas. Ya. Sampai ada hal-hal pribadi. Bahkan mungkin di dalam kesibukan juga ketong selalu mengabari posisi lagi di mana, karena ketong selalu bersama setiap hari dengan kesibukan masing-masing. Anak-anak juga, ketong punya grup keluarga, ketong berempat, ketong buka itu grup sebagai tempat diskusi juga dalam banyak hal juga, karena anak-anak juga sudah cukup beranjak remaja, jadi ketong juga punya kesibukan itu sendiri. Tapi ketong selalu misalnya pulang kerja itu ketong selalu ambil waktu 30 menit, 1 jam untuk mereview apa yang ketong sudah lalui ini hari. Jadi intinya keterbukaan, banyak ngobrol sama pasangan. Ya. Apapun itu masalahnya ketong akan taruh di atas meja, ketong bahas sama-sama. Kira-kira Dan seterusnya bawa semua pergumulan kepada Tuhan. nah itu pasti ketong selalu, mungkin ketong belum sematang itu dalam hal rohani, tapi ketong menuju ke sana. Ketong di dalam track yang baik untuk menuju ke sana. Ketong juga hari demi hari ketong review kembali, ketong ini sebenarnya siapa sih? Ketong ini bukan siapa-siapa. Ketong mungkin pernah kemudian overconfidence bahwa ketong ini punya kemampuan lebih dan segala macam, tapi ternyata makin kesini kita sadar bahwa apa yang sudah ketong lalui selama ini adalah semua kemurahan Tuhan. Bukan karena ketong pintar, bukan karena ketong hebat, bukan karena ketong ganteng atau apa, tapi semua karena campur tangan Tuhan, sehingga 16 tahun darah dan air mata tidak ada yang sia-sia. Baik, teman-teman. Kalau kakak dong kemana supaya juga harus artinya bertimbang juga, mungkin juga kiat-kiat mempertahankan, atau mungkin gimana caranya supaya bisa kompak seperti ini. Iya. Mungkin kalau ketong dua tuh hal-hal yang terlalu teknis, ketong sudah menaruhnya di bagian yang paling depan. Sudah menaruhnya sebagai bagian yang paling prioritas, karena jujur bahwa ketong dua memang pergerakan kehidupan ketong dua nih, ketong berusaha untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan kerjakan. Jadi ketong melewati begitu banyak pergumulan yang solusinya memang semata-mata dari Tuhan sih. Memang ketong juga berusaha, berupaya, tetapi kemudian usaha dan upaya itu ketong taruh pada porsi nomor 2. Paling banyak ketong mengalami apa yang Tuhan kerjakan bagi keluarga ini, karena menurut beta bahwa konsep dasar dari keinginan Kristus untuk ketong itu ada di dalam keluarga. Karena memang panggilan dari beberapa nats itu jelas bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di sana. Dia tidak bilang bahwa di mana 1 orang duduk maka saya di sana, tidak. Di mana 2-3 orang itu mengandung arti bahwa suami istri dan kalau bisa ada anak. Jadi itulah ketong menaruh kepercayaan bahwa konsep dasar daripada Kristus itu adalah rumah tangga. Dan mujizat pertama yang dikerjakan Tuhan sepanjang pelayanannya itu adalah mujizat merubah air menjadi anggur pada pernikahan di Kana. Itu merupakan juga konsep dasar keluarga yang Tuhan kerjakan di awal debut pelayanan Tuhan. Berarti bahwa ada jaminan bagi kita siapapun yang punya keluarga dalam artian suami istri dan anak-anak, bahwa dalam kondisi apapun ketika kita kembali ke rumah kita, itu rumah kita yang landasannya adalah Kristus, maka pasti akan ada banyak mujizat di sana dalam pergumulan apapun. Karena kami mengalami dulu, kami tinggal di rumah orang,
tinggal di rumah orang, tinggal gratis, tetapi kemudian Tuhan baik dan Tuhan kasih ketong hanya bisa buat rumah sendiri. Tidak cukup di situ Kaboni, suka sih buat rumah sendiri, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk ketong bisa dapat tanah yang lebih bagus. Tidak hanya untuk buat rumah kita, tetapi buat juga bangunan untuk orang lain datang dan sewa dan tempat. Dan bahkan tidak hanya lewat cara-cara itu, tetapi kemudian kepada anak-anak Tuhan kasih kesempatan yang untuk ketong rasanya sudah mungkin si anak-anak di situ, tapi kemudian kesempatan itu Tuhan kasih, dan bagi ketong itu mujizat yang Tuhan kerjakan seolah-olah mujizat yang terjadi pada pernikahan di kami. Jadi sampai hari ini ketong akan terus menemukan, mengalami hal-hal yang rumit itu, dan pasti hal rumit ini akan terus dikerjakan Bapa, karena kalau dia kasih ketong kemudahan berarti seolah-olah ketong semua berakhir hidup ini. Pasti akan muncul banyak masalah, tetapi pun tidak kurang solusi. Dia akan pasti kerjakan. Itu yang ketong taruh di nomor pertama, sehingga kalau ditanya kiat ya ketong hidup di daerah kecil dengan perputaran ekonomi yang kecil, pendapatan per kapita yang kecil. Kalau ketong bicara dalam skop bisnis ketong taruh di depan, maka rasanya kurang pas. Karena memang bedalah antara daerah sini dengan ketong di Rote. Tapi itulah cara yang Tuhan pakai. Ketong selalu berhitung bahwa kadang-kadang ini pengeluaran 1 bulan itu selalu lebih daripada kemampuan ketong, tetapi pun selalu terjawab dan bisa jalan. Jadi ketong bukan bicara soal angka-angka, tapi ketong bicara bagaimana Tuhan masuk dalam setiap lini, Tuhan masuk dalam setiap campur tangan fase. Tuhan di dalam setiap keadaan. Itu. Jadi mungkin itu saya yang ketong bahas. Atau mungkin masih ada. Mungkin untuk malam ini ketong koma sendiri di situ. Oke. Masih ada, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk episode berikut, karena ketong masih ada 1 hari. Oke. Mungkin ya kalau bisa besok kita. Oke. Nanti kalau besok kita ada topik lain kita akan bicarakan. Teman-teman, saudara sekalian, closing statement kami malam hari ini. Di acara live streaming kami untuk bisa menginspirasi teman-teman. Ya kami tidak tahu ini akan menginspirasi atau tidak ya Kamu ya. Betul. Tapi kami berharap bahwa setiap hal yang kami ceritakan mudah-mudahan ada satu sisi kecil yang kemudian menjadi berkat. Intinya bahwa konsep dasar daripada kedua keluarga ini kami sama-sama sepakat bahwa semua konsepnya datang daripada yang mempunyai kehidupan ini, Sang Sutradara Agung itu, dan kita tidak akan pernah yang namanya pergumulan manusia pasti ada persoalan terus, tetapi Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Apa yang Dia perjanjikan, Dia akan janji itu pasti. Tetap Dia pasti akan memberkati. Jadi ini hal-hal kecil yang kami mau sampaikan ke saudara semua. Konsen kita tidak akan boleh pernah berubah, apapun yang ditambahkan dalam hidup kita, entah itu berkat apapun itu, konsen kita tidak akan boleh pernah berubah. Konsen kita adalah pada Sang Pemilik segala sesuatu, termasuk kehidupan kami, teman-teman. Jadi kalau memang ini rasanya memberkati teman-teman sekalian, silakan diceritakan kepada orang lain dalam kesempatan dan waktu apapun. Kalau rasanya memberkati untuk dibagikan secara digital, silakan teman-teman share. Inilah cerita daripada kami dan pasangan kami. Dua pasangan pada malam hari ini. Itu closing statement dari kita. Mungkin kamu mau menambah? Mungkin closing statement dari beta, libatkan Tuhan di dalam segala perkara, karena hanya Tuhanlah pusat dari segala solusi. Oke, kita sepakat sampai di situ, teman-teman. Kami mohon pamit undur diri, kiranya pertemuan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Saya Jeremy Bawana, istri Sofi Anita Nauk. Kaboni, silakan. Menau dan istri Dewa Ayu Dewi. Pratnyani diselipkan di Menau supaya mantap. Kami mohon pamit, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, salam Tuhan berkati.